Belakangan ini, gaya arsitektur industrial menjadi salah satu desain yang digemari masyarakat Indonesia. Gaya ini biasa identik dengan konsep yang banyak diterapkan pada hunian pribadi ataupun bangunan komersil, seperti perkantoran dan kafe. Dan kali ini di CNN Indonesia Living, produser lapangan Karmel Mursalim akan mengajak Anda mengunjungi bangunan kos bergaya industrial yang penuh estetika. Desain industrial menerapkan sejumlah teknik desain yang mementingkan karakter asli bangunan. Hasilnya adalah tampilan bangunan yang sederhana, modern, dan unik. Di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, berdiri sebuah bangunan kos bernama Kos 27 yang mengusung gaya industrial. Kos 27 merupakan karya arsitek Tito dari perusahaan arsitektur Orduga Project. Misi, Mas Tito, halo. Oh, ini saya lihat batanya sama kayak bangunan yang ada di depan. Bata roster benar atau tidak? Oke, jadi ini bata rosternya itu memang kita pakai, kita sesuaikan dengan konsep rumah yang ada di depan. Kalau tadi yang dilihat ya, jadi kurang lebih memang kita custom nih dari pemilik yang sebelumnya, bentuknya seperti ini dan kita repetisi di kos industrial ini. Biar senada gitu. Biar senada. Ya. Gitu. Bata roster tuh ada fungsinya nggak sih, Mas? Apakah lebih buat adem atau bagaimana? Nah, jadi gini, secara kan kita juga di sini concernnya adalah ini pemukiman padat penduduk ya. Jadi karena di sini padat penduduk dan tempatnya juga kalau dilihat tadi kan masuk ke dalam gang gitu. Jadi kita memang roster ini fungsinya sebagai penyalur udara sih sebenarnya. Gitu. Ini saya lihat ada ruangan untuk parkir motor. Berarti ini untuk tenan-tenan di sini ya, Mas? Betul. Jadi ini untuk penghuni sih. Jadi kita sediakan di sini untuk fasilitas parkir motor seperti itu. Jadi kalau misalnya sebelum-sebelumnya kalau melihat di daerah pemukiman ini mungkin banyak kos-kosan yang tidak memfasilitasi parkiran motor. Jadi kita khusus di area ini kita udah pikirkan untuk parkiran motor penghuni itu kita sediakan di sini. Dan ada berapa kamar, Mas Tito? Total di sini ada 12 kamar kurang lebih. Kayak gitu di lahan yang 110 meter persegi. Lahan 110 meter persegi, bagaimana dengan luas bangunannya? Untuk luas bangunannya kurang lebih dihitungnya tuh kurang lebih 180 meteran. 180 Ya, meter. Mas Tito, ini saya lihat bangunannya memang sangat khas bergaya industrial begitu ya kan. Bisa dilihat dari tembok-temboknya juga yang tidak dipoles, tidak dicat, raw, unfinished. Betul. Apakah itu memang khas dari gaya industrial bagaimana? Ya, jadi memang kita konsepnya di sini pribadi itu konsepnya memang kita mengadaptasi industrial. Jadi selain dari kita menggunakan raw finish dan kita juga menggunakan semua material yang elemennya ke industrialis gitu. Jadi kayak misalnya kita lihat semua di sini ini kita buatnya benar-benar semen expose gitu dengan ada beberapa detail-detail yang kita bikin untuk warnanya supaya nggak flat. Jadi kita tetap kasih poin-poin color lah di dalam bangunan ini kayak gitu kurang lebih. Apakah lebih cepat proses pembangunannya saat membangun bangunan yang gayanya industrial karena tidak perlu dicat lagi, unfinished seperti itu? Oke, kalau misalnya untuk pengerjaan sih memang ini jatuhnya lebih cepat sih, karena tidak ada proses tahap finishing cat seperti itu. Jadi kalau misalnya, tapi juga semen expose juga tidak semudah apa yang dilihat ya. Jadi memang banyak sekali teknik-teknik yang kita kerjakan di sini juga. Kayak contoh Asian Expose ini kalau misalnya kita pengerjaannya itu disambung nanti akan kelihatan bergaris. Jadi benar-benar kalau kita buat industrial look sampai raw finish ini butuh benar-benar detail sih dalam pengerjaannya seperti itu. Nah, gaya industrial ini kan memang sengaja untuk dibuat seperti unfinished, Betul. seperti raw. Nah, bagaimana sebagai seorang arsitek membedakan gaya industrial dengan gaya bangunan yang kayak kelihatannya, oh ini kayak belum kelar nih gitu. Nah, jadi gini, kalau misalnya kita melihatnya kan bener-bener semuanya itu menggunakan raw material dan looknya itu dibilang unfinished lah. Jadi makanya kita di sini memainkan beberapa aksen. Contoh kayak misalnya permainan warna, color point yang ada di sini, terus habis itu penggunaan material seperti tadi roster, terus habis itu ada penggunaan railing seperti itu. Jadi
nggak semua kita lihatnya nggak selesai dalam arti benar-benar nggak selesai gitu ya, tapi kita mainin beberapa part-part material lainnya sih kayak gitu biasanya. Nah ini meskipun raw material menggunakan semen-semen begitu, tapi saya tetap merasa cahaya alaminya sangat baik. Yes. Ini dari skylight berarti ya? Ya, jadi makanya di sini kita tuh kunci utama dari bangunan ini kita ada kayak skylight di atasnya. Nah di atasnya ini kita ada kaca tempered yang besar untuk memasukkan cahaya ke dalam sini. Karena posisi bangunan ini kanan, kiri, depan, belakang udah dihabit dari rumah-rumah padat penduduk. Jadi kita untuk memasukkan sirkulasi udara yang kayak tadi dilihat dari fasadnya pun kita memang buka dari kanan kiri itu untuk sirkulasinya masuk udaranya, dan untuk cahayanya juga kita andalkan untuk skylight ini yang di atas ini seperti ini. Saya boleh lihat salah satu kamarnya nih Mas? Boleh, silakan kita lihat. Nah, ini beberapa contoh sih. Ini beberapa contoh untuk pintu untuk kamar kosannya. Jadi di dalam kamar kos ini ukurannya 3x3 sih untuk masing-masing kamar, dan di dalamnya pun udah ada kamar mandinya kayak gitu. Kamar mandinya sendiri di dalam, nih saya lihat temboknya hijau full sama seperti aksen hijau yang ada di luar ruangan. Betul, gitu ya. kurang lebih seperti itu. Nah itu berarti untuk menampilkan suasana kehangatan itu lagi ya Mas ya? Betul, jadi untuk menetralisir jadi kita gunakan warna hijau lagi untuk membuat suasananya lebih adem lagi lah kayak gitu, biar serasa lebih homey juga sih di dalam kosannya. Nah Mas Tito, saya ingin nanya sedikit nih, bisa beri kami tips-tips membangun hunian dengan gaya industrial agar tetap terasa homey, terasa nyaman? Oke, jadi kalau misalnya kita sih terutama ya yang kita harus perhatikan adalah pertama tuh layoutnya dulu sih sebenarnya. Jadi kayak misalnya kita lihat di sini, walaupun dia dalam gang tapi sirkulasi udaranya kita harus udah kita atur demikian rupa lah. Terus sampai pencahayaannya seperti apa, baru penggunaan unsur materialnya. Nah, material industrial itu banyak banget kita bisa temuin sih sebenarnya, kayak misalnya penggunaan raw material kayak misalnya bata expose, roster, terus material besi, itu banyak banget yang bisa menjadi aksen sebuah industrial. Bahkan kayak kayu-kayu rustic sampai solid pun itu bisa jadi key kita untuk membangun gaya bangunan industrial. Harga kamar kos 27 berkisar di 1 hingga 1,5 juta rupiah. Salah satu penghuni adalah Rere yang sudah tinggal di kos 27 selama kurang lebih 1 tahun. Saya kurang lebih udah setahun lebih. Kenapa saya memilih? Karena untuk first impression saya lihat kosan ini, itu dilihat dari desainnya terlebih dahulu, Kak. Jadi biasanya kalau misal kosan yang lain, itu kan untuk desain, cuma desain doang ya, biasa ya, kayak seperti rumah biasa gitu. Cuman kalau pertama kali Rere lihat di sini, itu benar-benar kok dapat banget ambience-nya gitu, kok benar-benar unik gitu kan. Terus setelah Rere survei ke dalam juga, oh ternyata nggak cuma di luar aja nih desainnya yang bagus, yang unik. Kos 27 dibangun di belakang rumah pemilik yang juga bergaya industrial. Oke, karena memang background di usaha keluarga saya juga selain ada pembangunan kafe, kebetulan juga kita punya usaha kos-kosan untuk menambah passive income keluarga. Dan kebetulan memang di dulu sebelumnya adalah kontrakan 2 unit ya. Dan kita kenapa memutuskan kos-kosan itu, ya selain menambah passive income juga pengen menambah pilihan kepada pengguna kos-kosan di daerah Jakarta Utara dengan konsep industrial ini sendiri. Kos industrial ini seperti kita lihat tidak ada untuk pengecetan, artinya dalam periode semen expose ini kita tidak perlu maintain pengecetan selama tiap tahun atau mungkin tiap 2 tahun gitu. Selain itu, menurut Pomo, pembangunan kos 27 yang memakan biaya 660 juta rupiah menjadi lebih murah karena dibangun dengan gaya industrial yang tidak perlu mengecat tembok. Karno Mursalim, Fordanto Bimantoro, Jakarta.